Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Hardi dan ini adalah istri saya, Ibu Mary ya. Jadi kita berdua sudah kurang lebih hampir 10 tahun ini ya, kita distributor dari PT JMOA Indonesia ya, Biswot Company, dan kita juga praktisi kesehatan dari penyembuhan alami ya, dan terutama salah satu bidang yang kami sering tekuni ya, itu adalah di bidang case-case anak berkebutuhan khusus ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi kami bukan dokter, kami juga bukan ahli medis ya, tapi kami lebih tepatnya praktisi kesehatan ya. Jadi kami kebetulan selama kurang lebih 10 tahun ini kami banyak belajar ya tentang kesehatan alami, secara alami ya. Jadi penyembuhan alami kami banyak kebetulan banyak ke berbagai kota, bahkan ke luar negeri juga untuk belajar dari pakar-pakar praktisi kesehatan penyembuhan alami. Nah, oke teman-teman, kita mulai aja. Jadi hari ini kita topiknya adalah solusi alami terbaik untuk anak kebutuhan khusus ya. Nanti kita ada tanya jawabnya yang pasti. Nah, tapi sekali lagi disclaimer dulu ya, kami sekali lagi bukan ahli medis atau kedokteran begitu ya. Kami praktisi kesehatan di lapangan dari penyembuhan alami. Jadi hari ini kita nggak membahas obat-obatan medis ya, karena kami bukan bidang kami juga. Nanti untuk yang berhubungan dengan medis, kedokteran ya, obat-obatan medis gitu ya, farmasi dan sebagainya, teman-teman bisa konsultasi kembali ke dokter anak ya biasanya ya, atau dokter tumbuh kembang yang ada di kota Anda ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita mulai aja. Nah, sebelumnya saya kasih lihat beberapa slide dulu ya, jadi nanti ada gambaran dulu solusi alaminya itu gimana sih gitu ya. Hari ini kita tahu anak autis meningkat dengan sangat drastis ya. Sebenarnya anak berkebutuhan khusus ya, ada autis, ADHD, ada speech delay, anak hiperaktif ya, ada cerebral palsy, Down syndrome ya, dan sebagainya. Kita memang penyebabnya sampai sekarang itu masih menjadi kalau banyak pakar bilang itu belum pastinya, itu yang mananya itu belum pasti karena banyak sekali penyebabnya ya. Jadi ada yang bilang karena A, karena B, karena C, karena D gitu ya. Nah, kita juga tidak mengupas semua penyebabnya ya. Cuman kita ambil salah satu yang sering kita temui aja di lapangan ya. Ada yang bilang penyebabnya bisa jadi karena logam ya, logam berat yang ada di dalam darah dari si anak tersebut, misalnya begitu ya. Ada juga yang bilang karena genetik, ada yang bilang karena radiasi IMF, ada yang bilang karena alergi pencernaan dan sebagainya. Nah, kita juga angkat salah satu yang sering terjadi yaitu namanya leaky gut syndrome ya. Kalau dibilang ini sindrom usus bocor ya. Nah, ini kalau dilihat gambar yang di atas, ini ususnya rapat-rapat ya. Ini adalah usus yang normal. Jadi kita usus normal seperti ini, sehingga benda-benda asing itu tidak bisa masuk ke dalam darah kita ya. Nah, tapi kalau di dalam sindrom usus bocor ini, nah banyak anak berkebutuhan khusus itu memiliki sindrom usus bocor ini teman-teman ya. Tidak semua ya, tapi banyak juga ya. Nah, jadi kalau baca di sebelah kanannya ini dari salah satu penelitian ya, dia bilang banyak sekali yang terjadi pada anak autis ya. Ya salah satunya sindrom usus bocor ini ya, sehingga dia tidak bisa membreakdown ya, tidak bisa memecah protein seperti gluten dan kasein ya, sehingga akhirnya masuk diserap oleh sistem. Nah, sehingga akhirnya kalau disebut istilahnya nih glidinomorfin ya dan kasomorfin ya, dan itu akan masuk ke dalam darahnya dan akhirnya terutama beredar juga ke otak juga ya. Makanya ada yang bilang otak kedua kita adalah usus kita, betul ya. Ya, jadi kalau ususnya bermasalah biasanya bisa pengaruh juga ke tumbuh kembang dari si kecil itu ke otaknya juga ya. Seperti itu, makanya kita tahu ada yang namanya diet kasen gluten, pernah dengar ya diet kasen gluten ya. Biasanya kadang anak-anak kebutuhan khusus disarankan melakukan diet kasen gluten ya. CFGF ya, kasein free, gluten free gitu ya. Yang biasanya kasein gluten itu terdapat pada tepung terigu dan berbagai macam produk susu lah yang ada ya. Sekarang intinya gini, saya ambil sederhananya aja ya. Kalau ususnya bisa diperbaiki ya, otomatis kebocorannya kan tidak terjadi lagi ya, sehingga tidak bocor ke dalam darah tadi ya, kasein glutennya tadi ya, yang susah dicerna tadi ya. Kalau kita orang normal, usus kita kan normal ya, dia juga bisa memecahnya dengan baik ya, tidak bocor juga ke dalam gitu ya. Tapi kalau ususnya tadi leaky gut itu sudah sulit dipecah gitu ya, kemudian akhirnya masuk ke dalam darah gitu ya. Nah, beberapa tips pertama adalah
remove dulu ya bahan-bahan makanan yang kasein gluten tadi ya, yang mengandung tepung terigu misalnya gitu ya, atau berbagai macam produk susu gitu ya, atau makanan instan juga ya. Kalau jadi anak ABK biasanya disarankan tidak konsumsi makanan instan gitu ya, tidak konsumsi gula gitu ya, dan sebagainya tadi ya. Pertama di remove dulu kalau bisa, makanya diet itu cukup bagus juga gitu ya. Kedua di replace, jadi makanan-makanan yang kimia, instan dan sebagainya di replace, diganti dengan makanan yang sehat dan alami teman-teman ya. Nah kemudian nanti kita ada solusinya nih ya. Solusinya kalau kita lihat kan ini dari salah satunya sayuran ya, dan buah-buahan begitu ya. Nah nanti kita ada solusinya namanya Vitomax ya, itu melengkapi kebutuhan sayur buah yang fitonutrien ya, yang terbaik ya. Dan yang paling penting nomor 3 ini diperbaiki leaky gut syndrome-nya. Jadi usus-usus bolongnya itu kalau bisa diperbaiki alami. Nah perbaikinya dengan sel-selnya itu diperbaiki dengan namanya alpha meta teman-teman ya. Ini ada beberapa diet ya. Sekali lagi untuk literasi dietnya ini berbagai macam ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman cari di internet gitu ya, banyak sekali berbagai macam ya. Ada yang bilang A boleh, B nggak boleh. Ada yang bilang B boleh, C yang nggak boleh. Ataupun sebaliknya, beda-beda literasinya. Tapi beberapa yang fix nggak boleh, yang tadi contohnya tepung terigu ya, susu sapi ya, itu jangan gitu ya, gula pasir itu jangan. Nanti ini bisa teman-teman cari di internet juga ada ya. Ini yang tadi diet tadi ya, seperti itu. Kalau bisa diganti dengan bahan pengganti yang lebih aman gitu ya. Contohnya tepung terigu diganti tepung beras begitu ya, contohnya ya. Susu sapi diganti susu kedelai misalnya begitu ya. Kemudian penyebab yang terbesar juga di zaman sekarang ini adalah dari namanya radiasi. Nah kita kupas dikit, kalau kita lihat tahun 80, 10.000 kelahiran satu yang ABK begitu ya. Tapi tahun 2013 dari 50 kelahiran satu yang ABK teman-teman. Jadi semakin meningkat jumlah anak ABK. Bahkan 10 tahun terakhir ini berkembang semakin banyak lagi, tinggi tingkatnya. Nah kenapa? Karena kalau dilihat ya, dari janin dikandung aja udah kena radiasi begitu ya. Dari hamil sudah kena radiasi ya. Dan itu membunuh kita setiap saat radiasi itu. Nah, anak-anak itu punya otak tengkoraknya kan lebih tipis ya daripada dewasa. Jadi mereka menyerap radiasi itu lebih banyak daripada orang dewasa. Kita lihat sekarang anak-anak umur setahun 2 tahun aja sudah dikasih iPad gitu ya, sudah dikasih handphone begitu. Belum radiasi yang banyak di sekitarnya dari wifi, dari alat-alat elektronik yang semakin banyak dan canggih gitu ya, yang mengeluarkan gelombang radiasi semua, dari banyaknya tower-tower, sutet-sutet di sekitar rumah kita. Jadi anak-anak zaman sekarang sama anak zaman dulu itu beda banget paparan radiasinya. Kalau zaman dulu radiasinya sedikit sekali. Saya ingat banget waktu saya kecil mainannya kelereng gitu ya, main lompat tali begitu, atau main gobak sodor gitu ya. Tapi anak sekarang umur setahun 2 tahun aja sudah kena handphone, kena wifi ya, seperti itu. Nah masuk ke dalam otak semua. Nah pada saat tidur pun diserang radiasi juga. Contoh wifi nyala 24 jam gitu ya. Belum di kamar ada TV, AC, banyak sekarang semua dibawa masuk kamar kalau bisa ya. Di samping ranjang ada handphone gitu ya, digeletakkan gitu sambil dicas lagi di samping kepala. Ada wifi nyala di mana-mana. Otomatis tadi semua radiasi tadi itu mengakibatkan sekarang tingginya tingkatan anak ABK karena faktor dari radiasi ini teman-teman ya. Nanti boleh searching di Google gitu ya, bahaya radiasi buat anak-anak ya, mengakibatkan banyak anak ABK sekarang. Nah sekarang solusinya apa dong? Nah tadi kita udah kupas sedikit. Pertama kalau dari kita perbaiki dulu, prioritas utama adalah perbaiki dari pencernaannya dia tadi dan otaknya dia. Jadi kalau ada tantangan di pencernaan, kita kasih, nah kita ini bukan obat sekali lagi ya, tapi kita adalah makanan pokok sel tubuh manusia namanya alpha meta. Alpha meta terbuat dari ekstrak kulit ari beras merah terbaik ya. Jadi alami ya, bukan obat, bukan vitamin, bukan herbal ya, tapi dari kulit ari beras merah terbaik. 1 sendok alpha meta itu setara dengan 10 kilo nutrisi beras merah terbaik. Alpha meta ini mengandung namanya alpha PSP ya, PSP. Nah, alpha PSP itu adalah alpha polisakarida peptida. Nah, ini fungsinya adalah sebagai makanan utama sel tubuh manusia.
pada saat kita minum alpha meta nanti, dia langsung diserap oleh triliunan sel tubuh kita dengan sangat cepat. Nah, pada saat sel tubuh kita dapat makanan utamanya, sel tubuh kita itu meningkat sekali energinya untuk memperbaiki dirinya sendiri, membuang racun, kemudian meremajakan sel, regenerasi sel, dan memperbaiki sel atau penyembuhan sel ya, dengan alami dari dalam. Alpha meta memberi makan sel sehingga selnya punya kemampuan penyembuhan alami meningkat drastis. Akhirnya sel itu akan pinter, dia akan cari di bagian tubuh mana yang bermasalah, dia akan pulihkan sendiri dari dalam sel-selnya. Nah, inilah yang nanti akan memperbaiki banyak masalah di pencernaan tadi, terutama juga leaky gut syndrome tadi, dan memperbaiki di otaknya juga. Ya, salah satunya juga membuang racun, kita lihat ya, otomatis kalau ada kandungan-kandungan yang nggak bagus dibuang semua. Ya, membersihkan darahnya juga, membersihkan sel-selnya semua. Kemudian juga kalau ada perkembangan yang tidak bagus di sel-sel otaknya dan di sel ususnya, itu akan dipulihkan alami dari dalam. Inilah konsep sederhananya dari alpha meta ya, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, diberi juga, nah nutrisinya ini dari tumbuh-tumbuhan ya, dari buah dan sayur yang terbaik. Namanya Vitomax ya, jadi lengkap sekali nutrisi fitonutriennya. Kalau tahu fitonutrien adalah nutrisi mikro tumbuhan. Tumbuhan bisa memperbaiki dirinya, bisa menyembuhkan dirinya karena fitonutrien ini teman-teman. Nah, bayangkan dengan teknologi sekarang ya, tapi alami ya, dari 5 macam warna tumbuhan, buah dan sayur, 22 jenis, diekstrak fitonutriennya, jadilah Vitomax. Nah, nanti ini juga bagus sekali untuk anak ABK kita ya, untuk minum konsumsi juga. Salah satu masalah pada anak ABK itu karena di pencernaannya juga kadang-kadang ada contoh, ada bakterial, ada jamur yang tidak bagus ya. Ada juga yang baik, ada yang tidak baik ya. Nah, yang tidak baik ini nanti kalau kita lihat kan ini kan fungsi Vitomax antibakterial, anti fungi ya, anti alergi juga, dan itu kan bagus banget ya, karena banyak anak ABK juga alergi di pencernaan juga, begitu ya. Nah, ini juga mengandung peremajaan dan perbaikan sel juga, termasuk nanti memperbaiki sel juga ya. Kemudian meningkatkan imun tubuh juga, jadi bagus banget ya. Jadi ibaratnya anak kita nanti dapat nutrisi dari makanan selnya alpha meta, dari nutrisi buah dan sayurnya dari Vitomax. Nah, jadi pencernaannya semua bagus juga ya. Thomas Alva Edison dia bilang bahwa dokter di masa depan tidak akan menyembuhkan manusia dengan obat ya, tapi mencegah dan menyembuhkan penyakit alaminya dengan nutrisi yang baik dan benar ya. Kan ada satu lagi dari seorang pakar juga ya, namanya Linus Pauling tahun 1968, pemenang 2 kali Nobel Prize ya. Dia bilang dengan memberi tubuh nutrisi yang tepat, kebanyakan penyakit akan diberantas dengan alami, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi yang tadi kita bilang alpha meta, Vitomax cocok ya dengan pepatah dari 2 ahli ini ya. Tadi kan kita lihat penyebabnya udah dari ini nih, usus nih, dari sel. Sekarang kita beralih ke otak. Banyak anak ABK terapi selama bertahun-tahun itu hasilnya tidak terlalu signifikan karena dia susah untuk fokus. Ya, dia susah untuk mencerna, dia susah untuk menyerap, karena dia salah satu anak ABK itu karena radiasi juga atau salah satu ketidaknormalannya, dia gelombang tubuhnya itu kacau banget, frekuensi gelombang tubuhnya kacau. Ya, entah itu di otaknya atau di tubuhnya, dan juga karena pengaruh radiasi lagi. Jadi anak ABK itu sensitif sekali sama radiasi, sama listrik sensitif sekali. Ya, saya pernah dengar cerita ya, ada seorang anak ABK itu susah tidur. Nah, jadi solusinya orang tuanya matikan semua listrik PLN di rumahnya, mati total, baru anaknya bisa tidur. Karena dia sensitif sekali. Ya, itu contoh saja. Nah, solusinya adalah namanya AlphaSpin jadi. Jadi AlphaSpin ini terapi alat kesehatan dari Jerman ya, teknologi gelombang alam yang tidak kelihatan mata, tapi bekerja untuk mengharmoniskan tubuh manusia dan lingkungan di sekitarnya. Jadi tadi yang saya cerita ya, anak ABK salah satunya tantangannya adalah frekuensi dan gelombangnya tubuhnya itu tidak balance gitu ya. Nah, ini akan dibantu diharmoniskan dengan AlphaSpin. Serta AlphaSpin juga akan melindungi dari radiasi juga ya. Nah, AlphaSpin kalau satu radiusnya 2 meter ya, seperti gambar ini. Kalau 4 dia radiusnya bisa untuk satu area. Jadi contoh untuk satu rumah begitu ya, satu kantor, satu pabrik dan sebagainya. Jadi bayangkan
nanti anak ABK-nya diterapi dengan gelombang harmoni alpha spin ya. Jadi salah satu fungsi gelombang alami ini juga untuk meningkatkan self healing tubuhnya juga. Jadi tadi dari dalam alpha meta Vitomax, dari luar dengan alpha spin ya. Nah, cara pakainya bisa digosok ya di bagian tubuh yang berhubungan ya. Contoh kalau anak ABK kita bisa gosok di kepalanya misalnya gitu ya, atau ditempel juga di kepalanya boleh. Kalau dia tidur gitu ya, taruh di bawah bantal boleh juga, atau di bagian perutnya juga boleh ya. Kemudian bisa pakai senter atau cahaya, jadi waktu tidur biasanya di senter semalaman begitu ya, dari atas begini senter semalaman ya. Jadi pada waktu tidur gelombang harmonianya akan menterapi seluruh tubuhnya dari si kecil ya. Dia akan merangsang penyembuhan alami juga ya, dan dia akan mengharmoniskan semua tubuhnya dari anak tersebut ya. Nah, kemudian juga salah satunya lewat media air. Jadi air alpha spin, jadi air minum kita dialirin melalui alpha spin, itu akan berubah struktur molekulnya menjadi heksagonal atau living water. Nah, air ini mengandung kadar oksigen yang sangat tinggi. Nah, fungsi air ini itu akan bagus sekali untuk, kalau saya gampangnya itu, membersihkan seluruh tubuhnya kita. Karena dia juga mikromolekul, heksagonal, dia akan mudah sekali membawa nutrisi masuk ke dalam sel dan membuang racun dari dalam sel, sangat bagus sekali dia. Nanti airnya rutin diminum untuk si kecil. Cara buat air alpha spin itu ada banyak ya, bisa direndam di dalam jar, bisa lewat dispenser langsung disuling ke gelas, bisa juga dari air mineral, dialirin terus kita tampung di gelas, bisa juga gelasnya ditaruh di atas alpha spin selama beberapa menit gitu ya, atau botol minumnya atau botol air mineral. Nah, nanti air ini semua dipakai untuk bikin alpha meta tadi ini atau Vitomax-nya nanti ya, seperti itu. Nah, salah satu yang paling dahsyat adalah kita bilang super alpha meta. Jadi air minum alpha spin tadi untuk bikin alpha meta itu sudah alpha metanya itu mikro, nano, ditambah air living water alpha spin yang mikro lagi, tambah penyerapannya tambah cepat sekali dan tambah hasilnya maksimal ya. Nah, juga pada saat si kecil nanti lindungi dari radiasi dengan alpha spin tadi ya. Ini penting banget. Nah, testimoninya nanti teman-teman bisa lihat di sosial media banyak, saya ambil beberapa. Ini ada di Instagram ya, saya feeling teman-teman nanti bisa baca juga. Ini testimoni yang berupa chatting ya. Si kecilnya udah mulai naik sepeda sendiri setelah minum alpha meta. Dulu tidak bisa ya. Contoh aja dari Timor Leste kalau tidak salah. Ini dia pesan satu, dia pesan lagi satu, ditanya gimana? Sudah bagus perkembangannya. Jadi kurang lebih sekitar setelah 2 minggu ini ya. Sekarang bisa bilang cicak-cicak saat menyanyi, cicak-cicak di dinding. Sudah mulai mengerti perintah, sudah bisa mendada, sudah pintar ciluk ba, sudah joget saat dengar musik ya. Sekarang sudah bisa ngaji sendiri, celoteh-celoteh, bilang umi, mimik, cucu ya. Nah, ini di Surabaya sekarang kejangnya berkurang ya. Bicaranya sudah bisa 2 kata, sudah pinter bisa minum alpha meta sendiri. Padahal awalnya dimuntahin ya. Dulu nggak bisa sosialisasi ya. Dulu nggak bisa, kurang konsentrasi belajar, selalu main sendiri. Juga kurang bersosialisasi. Dulu ngomongnya tidak jelas gitu ya. Awalnya nggak peduli kalau dipanggil, sekarang aktif banget. Kata gurunya dia banyak ngomong di sekolah ya. Nah, ini kalau ini dari cerebral palsy ya, juga bagus, kakinya sudah bisa jejak ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat di, kita ada YouTube-nya juga, ada website-nya juga, bisa lihat kesaksiannya di website atau YouTube ya, untuk khusus anak ABK ya. Ada beberapa, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Itu sih dari saya ya, penjelasan sekilas biar teman-teman tahu dulu gambarannya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya, betul ya, Ibu Mary ya. Teman-teman yang lain di sini nanti yang punya pengalaman juga bisa membantu atau men-sharingkan juga. Silakan monggo. Oke, ada yang tanya, Ibu Mary, untuk anak yang sekarang usia 5 tahun tapi hanya bisa baring karena sejak usia 9 bulan terkena step dan masuk rumah sakit, tapi diagnosa dokter nggak jelas, bahkan sampai sekarang orang tuanya bingung sakit apa. Apakah bisa pulih seperti anak yang lain jika terapi dengan alpha meta dan alpha spin? Sebenarnya sih memang kalau untuk tahu diagnosa dokter tetap harus cek ke dokter ya. Kalau pengalaman kita biasanya sih
lebih ke kalau dia badannya kecil ya kan, kecil terus juga nggak bisa ngapa-ngapain, biasanya sih arahnya ke cerebral palsy. Pengalaman kita ya kebanyakan seperti itu. Nah itu apakah bisa, banyak sih yang terbantu, tapi memang untuk kalau case-nya memang cerebral palsy itu pengalaman kita butuh waktunya jauh lebih lama dibandingkan umumnya yang speech delay atau yang Down syndrome. Kalau ditanya kita memang paling banyak nanganin yang cepat banget ya ngalamin perubahan tuh, contohnya speech delay, hiperaktif, ADHD atau misalnya Down syndrome ya, itu banyak sekali ngalamin perubahan. Tapi kalau cerebral palsy lebih butuh waktu. Nah, gimana cara nyobanya untuk kayak kondisi seperti ini ya kan? Konsumsi alpha meta itu penting banget, memang bagus. Kenapa? Karena kalau yang kayak seperti ini kurangin ini ya, makan yang berat-berat sih kalau saran kita memang. Jadi biasanya kadang kondisi kayak gini kan orang tuanya biasanya kayak istilahnya agak sedikit frustasi, agak stres lah ya, stres dan biasanya nyerah, jadinya sembarang aja deh makan apa, saya makan sate, kasih juga anaknya makan sate ya kan gitu loh. Kadang seperti itu. Nah itu malah bikin tubuhnya tambah berat ya, tambah lemes gitu loh, tambah nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kalau mau kasih, mending kasih alpha meta aja, cobain dulu ya kan seperti itu. Nah tapi tetap harus ada simulasinya ya, maksudnya mungkin dikasih duduk ya sambil diterapi, itu tetap harus ada seperti itu. Tapi saran kita kalau belum tahu diagnosanya, cek ke dokter dulu buat jelas dulu ya kan, ini kondisinya itu seperti apa. Nah memang bisa kan cek dokter yang lain lagi kan seperti itu. Nah memang kalau pengalaman kita juga ada nggak yang case kayak gini, itu pernah ada case itu, tapi dia masih bayi ya, waktu itu dia angkat leher aja belum bisa waktu itu seperti itu. Kemudian juga ini kebetulan kembar gitu loh, tapi yang satunya, bayi satunya udah mulai malah belajar napak gitu loh, belajar ini ya berdiri ya seperti itu. Nah tapi waktu itu masih usia ya kurang lebih kayak 9 bulan 12 bulan gitu, masih bayi, itu angkat leher aja belum bisa, itu dikasih coba disenterin alpha spin, dikasih alpha meta ya kan. Nah singkat cerita itu akhirnya pertumbuhannya normal gitu loh, bisa berlari, terakhir itu udah usia 2 tahunan itu waktu kembarnya ya, sama-sama bisa lari segala macam normal sama seperti anak yang ini, ibaratnya kembarannya dia seperti itu. Kita ada kejadian seperti itu gitu. Nah memang kalau untuk kayak case gini harus segera sih, jangan ditunda. Kalau mau nyoba jangan ditunda saran kita. Kenapa? Karena semakin besar itu semakin kaku ototnya. Jadi salah satu yang membantu untuk nanti simulasinya ya, misalnya belajar berdiri mungkin ya kan seperti itu, atau belajar duduk ya, itu pakai alpha spin, centering dulu atau digosok dulu alpha spinnya. Jadi supaya membantu untuk nanti lebih lancar peredaran darahnya. Karena kalau udah 5 tahun nggak pernah gerak itu pasti kaku banget ototnya. Apalagi kalau semakin besar, semakin lebih kaku lagi, dan biasanya ya pasti berat badannya bertambah, dan orang tua biasanya usianya juga menambah juga kan, otomatis tidak sekuat waktu muda ya kan. Justru kalau mumpung anaknya masih kecil segera deh, harus segera, jangan ditunda. Nanti bapak ibu malah yang nyesal sendiri soalnya. Ya, yang pasti sih prinsipnya kalau gampangnya gini. Penyembuhan alami itu kan kita rangsang selnya dengan kasih makanan terbaik, alpha meta, Vitomek ya, dan alpha spin juga meningkatkan self healing tubuhnya. Jadi nanti biar tubuhnya akan memulihkan dirinya sendiri. Yang penting kita tugasnya kasih makanan terbaik sama gelombang terbaik gitu ya. Pengalaman kami sih kalau untuk anak yang 5 tahun susah bicara, langkah pertama biasanya ya, yang pertama kita sarankan, pertama tanya dulu dia masih konsumsi susu nggak. Jadi susunya harus di stop dulu. Karena susunya itu nggak bagus banget sebenarnya. Ya. Saya pernah beberapa kali dengar dari para pakar ya, memang ini beda-beda lagi teorinya, tapi banyak yang bilang kalau anak 2 tahun sudah bisa makan, maksudnya sudah bisa makan dengan lancar ya, makan nasi, sayur dan sebagainya, udah bisa tercukupi, nggak perlu susu sebenarnya sudah nggak apa-apa gitu loh. Karena susu untuk anak ABK, tadi ingat susu tuh sangat tidak bagus buat dia, begitu ya teman-teman ya. Kalau bisa susunya di stop dulu dan digantikan dengan alpha meta, itu biasanya cepat sekali perubahannya, cepat sekali. Ya. Soalnya banyak orang tua mungkin takut ya nggak ada dapat ibaratnya nutrisi dari susu itu gitu loh. Sebenarnya dengan alpha meta ini salah satu dan membantu Vitomek dulu. Pastinya ya. Vitomek kan lengkap sekali juga ya, vitamin nutrisi semua ya. Karena Vitomek itu kan ibaratnya dari buah dan sayur ya kan, yang ibaratnya itu yang paling penting sekarang nih, pola hidup sehat. Kenapa? Karena kalau kita makan tertentu ya kan, sayur misalnya, masak itu nggak semua nutrisi bisa masuk ke dalam tubuh anak juga gitu loh, seperti itu. Makanya salah satu solusi yang paling simpel banget kalau mau nutrisi yang lengkap itu Vitomek salah satu juga solusinya. Karena simpel, nggak ada rasanya, anak-anak nggak tahu tapi nutrisi masuk gitu loh, seperti itu. Seperti kayak minum air putih aja.
Nah, kemudian anakku lagi berobat epilepsi, kalau pakai Alfameta harus berhenti pengobatan, jangan dulu, ya kan? Untuk epilepsi mau obat mau apapun misalnya ya, saya sarankan Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mungkin disarankan obat dari dokter atau segala macam, untuk menyetop mengurangi segala macam harus konsultasi sama dokternya masing-masing, karena yang tahu tumbuh kembangnya secara jelas detail adalah dokternya Bapak Ibu ya, dokter anaknya Bapak Ibu. Nah, cuman memang gini, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu pasti juga tetap disarankan sama dokter, ya kan? Selain minum obat, pasti dokter sarankan adalah pola makan hidup sehat. Karena kalau pola makan hidup sehat bagus, kita pola makannya bagus, tubuhnya bagus, perkembangan bagus, dokter pasti akan kurangin obatnya. Nanggap ya, saya percaya dokter, apalagi dokter anak, ya dokter tumbuh kembang, itu pasti punya hati yang luar biasa untuk anak-anak, ya kan, seperti itu. Nah, pasti mereka juga tahu efek dari obat-obat. Jadi kalau tahu anaknya mengalami perkembangan luar biasa, biasanya pasti efek obatnya akan dikurangin, seperti itu, gitu. Jadi saran kita konsumsi Alfameta dulu rutin, terutama 90 hari di awal, terutama 90 hari di awal, 3 bulan pertama itu masa regenerasi total tubuh soalnya, seperti itu. Nah, itu rutin dulu selama 90 hari. Pada saat kita lihat anak kita ngalamin perkembangannya bagus banget, normal, ibaratnya bagus. Nah, kita mau maintenance saja 1 hari sekali aja udah cukup gitu loh. Tapi kalau kita rasa gini, perkembangannya saya mau lebih maksimal lagi, ya lanjutkan aja 1 hari 3 kali dulu selama 90 hari. Seperti itu. Nah, kalau misalnya mau lanjut lagi nggak apa-apa, 1 hari 3 kali pun boleh. Karena gini, Alfameta ini nggak pakai dosis gitu loh Bapak Ibu. Karena ini bukan obat, ini makanan. Dan ingat nggak tadi Pak Ardi bilang 1 sendok itu hanya penyerapannya 30 detik ke dalam pencernaan anak, betul-betul ringan, tapi nutrisi langsung 10 kilo beras dalam waktu 30 detik. Nah, kalau kita sebenarnya ini nggak ada dosis, makanya kenapa ini aman banget ya, walaupun bayi usia 6 bulan udah bisa makan bubur ya yang ringan-ringan dulu, itu udah boleh konsumsi Alfameta. Kenapa? Karena ini aman banget, seperti itu gitu. Oke. Ya, jadi saya tambah dikit, jadi penyembuhan alami kita ini bukan pengganti obat, kesimpulannya. Jadi pengobatan medis itu sangat perlu dan sangat wajib ya, sesuai anjuran dokter pastinya. Karena jadi kalau saya bilang itu kita jalan bareng gitu ya, jalan bareng saling melengkapi, 50% jalan bareng. Ya. Nanti pada saat medis jalan, kita jalan gitu ya, tubuhnya semakin baik, nanti dokter akan kan kontrol rutin ya, dokter akan melihat perkembangannya si kecil udah semakin bagus, dia akan turunin sendiri kok dosis-dosis dari medisnya tersebut. Ya, nah jadi ini mempercepat pemulihan alaminya itu dari Alfameta, Vitomek dan Alfaspin tadi ya, gitu ya teman-teman ya. Dan memang juga untuk istilahnya mungkin ada yang anak-anak yang speech delay segala macam, mungkin ada melakukan terapi, sekolah terapi, it's okay, nggak apa-apa. Jadi sambil konsumsi Alfameta, sambil lakukan simulasi terapinya tetap lakukan aja seperti itu. Seperti jadi, biasanya. Ya, jadi itu juga tetap penting ya teman-teman. Cuman gini, kalau yang kami alamin banyak kan, itu orang tua fokusnya cuman di otak aja gitu loh. Di otak itu maksudnya gini loh, vitamin otak ya kan, atau misalnya di simulasi aja ya kan, seperti itu gitu loh. Nah, yang kita ngalamin ya, banyak orang tua yang masuk ke kami itu melalui pesan itu, mereka sharing gitu loh, mereka udah 5 tahun, itu perkembangannya nggak maksimal banget, nggak terlalu signifikan. Kenapa? Karena nggak diperbaiki metabolisme pencernaan tadi yang dibilang Pak Hardi, leaky gut syndrome itu gitu loh. Nah, Alfameta ini salah satu yang banyak sekali terbukti membantu memperbaiki metabolisme pencernaan. Makanya ini salah satu kalau kita bilang primadona ya untuk anak-anak kebutuhan khusus, speech delay segala macam, banyak sekali yang terbantu. Kadang malah di botol pertama aja ada anak-anak yang udah ngalamin perubahan. Cuma saran kita jangan ditunda, terutama kalau Bapak Ibu yang punya anak masih di bawah 8 tahun. Karena masa keemasan otak anak, pengembangan otak anak itu adalah sampai usia 8 tahun. Seperti itu. Nah, kalau di bawah 8 tahun jangan ditunda, langsung lakukan cepat. Kenapa? Semakin cepat perubahannya, semakin cepat Bapak Ibu, itu justru jauh lebih mengirit, jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, seperti itu. Nah, gimana kalau di atas 8 tahun tetap ada perubahan, cuman lebih butuh waktu dibandingkan yang di bawah 8 tahun, seperti itu gitu loh. Yang penting Bapak Ibu nggak nyerah, jangan trauma, konsisten aja lakukan terus, seperti itu. Ada yang tanya paket Go tadi untuk berapa lama ya, khusus anak 5 tahun susah bicara. Jadi kalau paket Go tadi itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 bulan ya pemakaiannya ya. Tapi
ditanya berarti butuh berapa lama anaknya bisa bicara, akhirnya bisa bicara, itu kita nggak bisa jawab berapa lamanya gitu ya, karena itu tergantung dari banyak faktor ya, misalnya pola makannya dia kembali ya, kemudian susunya apakah masih masuk susu atau enggak, karena itu kan mempengaruhi banget gitu ya. Kemudian tingkat penyembuhan tubuhnya juga gitu. Yang pasti ini sih saran kita, pakai 3 bulan dulu rutin. 3 bulan ini rutin kuncinya. Kalau biasanya pengalaman kita, 3 bulan ini pasti kelihatan banget perubahannya. Ada yang kelihatannya ini beda-beda tiap anak ya. Ada yang seminggu pertamanya udah kelihatan, 2 minggu pertama udah kelihatan. Ada yang sebulan pertama udah kelihatan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan dan seterusnya. Jadi beda-beda. Yang penting 3 bulan pertama jangan stop dulu ya. Namanya kita ibaratnya ikhtiar, berusaha ya. Yang penting kita berusaha dulu, nanti Tuhan yang membantu semua ya. Tapi kita berusaha dulu, minimal usahanya 3 bulan. Jangan terlalu cepat juga usahanya. Kadang ada orang baru coba 1 botol, kadang-kadang belum terlalu kelihatan, langsung berhenti dia. Nah jangan, 3 bulan perjuangkan dulu teman-teman ya Bapak Ibu. Ada yang tanya ya, kalau untuk anak usia 3 tahun makannya susah, cuma susu aja yang masuk dan makanan ringan lainnya. Gimana solusinya? Anaknya terdiagnosa Down syndrome. Ini pas sambung ya. Jadi gini, nanti Bapak Ibu di sini kan ada yang pengundang. Sebenarnya pengundang Bapak Ibu juga praktisi kesehatan ya kan. Jadi nanti untuk pada saat Bapak Ibu penggunaan untuk Alpha Meta, Alpha Spin, Vitomax segala macam, Bapak Ibu juga bisa tanya sama nanti praktisi kesehatan yang pengundang Bapak Ibu ya kan. Nanti bisa konsultasi cara penggunaan. Nanti kalau nggak ngerti gini gimana, nanti dia nggak bisa minum atau apa, nanti kita ajarin semua seperti itu. Jadi kita juga ikut bantu pantau ya Bapak Ibu ya. Makanya gini, banyak orang tua juga gini pengalaman kita ya, baru nyoba 1 botol nih, misalnya anaknya speech delay, lambat ngomong nih, waduh belum bisa ngomong nih, ya udah saya stop. Waduh itu sayang banget gitu loh. Akhirnya nanti setelah coba macam-macam lagi ya kan, tetap lambat ngomong, akhirnya mulai lagi dari nol lagi gitu loh. Nangkep ya Bapak Ibu ya, semakin besar usia otomatis pasti biayanya jauh lebih besar seperti itu gitu loh. Tapi semakin cepat nggak ditunda itu semakin lebih irit. Percaya kami jauh lebih irit, 1. Kedua, kenapa? Karena semakin besar nanti semakin usia 13-15 tahun tuh udah berhubungan dengan masa depannya anak loh. Jadi makanya kenapa kami juga ngerti ya perasaan Bapak Ibu, makanya jangan ditunda, itu salah satu memang poin penting. Bapak Ibu bisa tanya deh sama dokter tumbuh kembang, dokter anak segala macam, psikolog pasti bilang untuk penanganan anak-anak kebutuhan khusus jangan ditunda. Semakin besar butuh prosesnya jauh lebih lama, seperti itu. Biasanya kadang-kadang ini yang kita sering jumpai, anak spesial, sebut anak spesial ya, enggak apa-apa ya. Jadi anak spesial ini kadang sensitif banget, penciumannya sama perasaannya itu sensitif banget. Jadi mereka tuh untuk makan juga susah banget. Jadi nggak apa-apa nggak mau makan. Begitu dikasih sesuatu dia cium udah nggak mau. Kadang dia rasa dikit udah kayak sensitif banget. Maunya cuma minum susu aja. Jadi semua makanan susah masuk, maunya cuma minum susu terus. Dan semakin ketergantungan sama susu akhirnya. Dan ini biasanya perkembangannya pasti lambat akhirnya. Perkembangan untuk ABK-nya ini ya. Nah kuncinya nanti kurangi susunya perlahan-lahan sampai bisa stop itu paling bagus. Memang nggak bisa langsung sekejap ya, sehari itu enggak. Biasanya butuh waktu seminggu 2 minggu di awal. Itu kita harus agak sedikit ini ya, proses ya. Kurangi susunya bertahap, terus mulai substitusikan dengan Alpha Meta tadi. Nah, nanti lihat kalau dia masalah di pencernaannya udah bagus ya dengan Alpha Meta tadi, nanti dia nggak sensitif penciuman sama perasa lagi dan tidak cerewet makan lagi nanti dia. Jadi akhirnya dia malah bisa makan dengan bagus gitu ya. Nggak hanya cuma susu aja, bahkan susunya dia udah lupa malah gitu loh. Kuncinya begitu sih saran saya. Kalau bisa perlahan lepasi susu, itu bikin pengaruh banget. Nanti pada saat ususnya udah bagus, semua sudah bagus dengan Alpha Meta, dia akan makannya dengan bagus nanti. Kuncinya di situ, perkembangannya dia akan bagus sekali. Karena kita ngalamin nyata ya, contoh salah satu anak kami juga ada speech delay-nya juga, dulu gila susu ya, kalau dibilang gila susu, gila minum susu, maksudnya 3 jam sekali itu harus minum susu gitu loh, seperti itu. Dan dulu pikirannya kami sebagai orang tua, ya namanya susu itu adalah buat anak pintar, bertumbuh segala macam ya kan gitu loh. Nah ternyata anak kami termasuk yang metabolisme pencernaannya juga sensitif gitu loh, sehingga waktu itu usia 2 tahun 3 tahun juga belum bisa bicara waktu itu. Jadi makanya kenapa, jadi kalau misalnya kayak Bu Miftah itu bisa nggak sebenarnya kurangin susu? Bisa sebenarnya. Yang penting kita yakin kalau waktu itu kami ya sebagai orang tua itu yang paling penting ya,
orang tua yang merawat anak itu harus komitmen, sinkron juga, jadi nggak ribut gitu loh. Nanti satu yang mau susu tetap, yang satu nggak mau susu ya kan gitu loh. Nah kalau kami waktu itu sinkron karena ngerti waktu kita tahu tentang masalah ini, kita langsung sinkron. Oke, gimana caranya kita stop susu total? Padahal waktu itu kondisi anak kita belum bisa makan apa-apa. Biasanya gitu. ya. Nah waktu itu dikurangin susu dikurangin. Nanti ada caranya kita kasih minum Alfameta bagaimana masuknya. Kalau Vitomex sudah pasti nggak susah banget. Kenapa? Karena air putih cuma ditetesin nggak ada rasa, ya kan seperti itu gitu loh. Nanti ada diajarin caranya dengan kasih sayang, jangan dipaksa, jangan bikin trauma anak ya. Nanti kesannya kayak dokter yang mau kasih obat yang pahit. Nah itu pasti kalau sekali, karena biasanya anak-anak seperti ini juga ingatannya kuat gitu loh. Makanya nanti sekali lagi kalau untuk anak-anaknya yang nggak bisa minum itu nanti bisa tanya sama kita, konsultasi sama kita gimana caranya yang halus, lembut, kasih sayang, sehingga suatu saat anaknya ya sebenarnya sebentar aja kok untuk memproses anak itu bisa minum itu paling seminggu 2 minggu aja. Tapi kalau dia sudah ngerti ya kan, itu nanti dia ibaratnya nggak usah disuruh pun dia akan minum berapapun yang dikasih seperti itu. Alfametanya gitu Alfameta ya kan. Jadi jangan khawatir, yang untuk Ibu Miftah contohnya jangan khawatir seperti itu. Kalau anaknya Down syndrome itu banyak, kita jujur banyak sekali membantu untuk anak Down syndrome, banyak sekali yang terbantu dari Alfameta, Alfaspin, Vitomex ya kan. Kalau nggak masalah dana, perjuangkan juga sekalian Alfaspin. Ya. Alfaspin itu jangka panjangnya ya kan. Tapi untuk awal memang 3 bulan pertama itu Alfameta harus masuk duluan sama Vitomex seperti itu. Ya. Anak saya umur 10 tahun kurang 5 bulan tapi belum lancar pengejaan kata-katanya, belum bisa bicara normal. Apakah masih bisa diobati? Kalau saya percaya masih bisa. Ya. Selalu ada harapan. Saya percaya ungkapan itu. Kita ada teman di Jakarta itu kenal Alfameta, itu anaknya autis yang cukup tinggi ya tingkatnya ya. Dia sudah berobat sampai ke Amerika, sampai ke Jerman dan sebagainya. Tapi perkembangannya sangat tidak bagus. Jadi bayangkan umur 12 tahun tuh masih hiperaktifnya tinggi banget, nggak bisa diem, tantrumnya luar biasa banget, bahkan itu dia kencingin dinding sampai konslet, sampai hampir kebakaran begitu ya contohnya. Terus malam nggak bisa tidur gitu ya, begadang gitu ya, salah makan dikit aja tantrumnya luar biasa. Itu ada di Jakarta. Pada saat umur 12 tahun sudah anaknya baru ketemu dengan Alfameta, Alfaspin. Dan perkembangannya hari ini bagus banget, sekarang udah tenang, bisa diem, bisa main piano, bisa main drum, bisa main basket, bisa naik sepeda, bisa bantu bersihin rumah. Memang belum yang total, pulih total belum, tapi minimal bisa mandiri, bisa tenang, bisa diajak jalan. Itu sudah happy banget pasti orang tua. Dibandingkan sebelumnya sampai 12 tahun perkembangannya belum terlalu ada gitu ya. Nah itu kita saksikan sendiri. Kalau bisa main piano kan artinya koordinasi banyak halnya kan sudah bagus banget. Motoriknya, sensoriknya dan sebagainya udah bagus banget. Logikanya, nalarnya jalan sudah. Kan banyak anak ABK itu kan logikanya belum terlalu jalan ya. Jadi dia hanya mengcopy kata-kata aja tapi tidak mengerti logikanya begitu ya. Jadi selalu ada harapan, yang penting segera dimulai. Kalau bisa rutin minum Alfameta, Vitomex dan pakai Alfaspin juga ya. Kalau Alfaspin ada dana, jadi kita juga ngerti kondisi teman-teman keuangan kan beda-beda ya. Tapi kalau bisa perjuangkan, kalau ada dana, perjuangkan Alfaspinnya itu kalau bisa 5 itu bagus banget. Jadi 5 Alfaspin itu, kenapa 5 ya? Karena dipasang 4 itu membentuk medan kuantum tadi yang ada gambarnya saya kasih lihat. Misalnya dipasang di rumah gitu ya, 4 kuantum, itu akan satu rumah itu terapi 24 jam. Nah terutama buat si kecil itu dia pemulihannya akan maksimal banget karena kekuatan kuantum 4 Alfaspin itu berkali-kali lipat dibandingkan 1 Alfaspin, dan 24 jam bekerja menterapi tubuhnya si kecil tadi. Jadi kalau ada dana, sekali lagi saran saya perjuangkan kalau bisa yang 5 Alfaspin plus Alfametanya tadi juga udah pasti ya sama Vitomexnya ya. Ada yang bilang kok tinggi sekali biayanya Pak. Tingginya sebenarnya kalau menurut kami ya sebenarnya tidak tinggi. Sebenarnya terjangkau banget. Kalau dibandingkan dengan terapi bertahun-tahun, bahkan nanti kalau anaknya perkembangannya tidak terlalu bagus sampai dewasa pakai shadow teacher terus, terapi terus, tergantung sama orang lain, belum bisa mandiri, sebenarnya biayanya akan jauh lebih mahal akhirnya, dan orang tuanya juga pasti akan kerepotannya tidak selesai-selesai begitu ya. Sebenarnya akan jauh lebih mahal pada akhirnya gitu loh teman-teman. Apalagi yang paling pentingnya kan adalah si kecilnya ini kan, anaknya ini kan belum bisa mandiri, tidak bisa sosialisasi, misalnya udah umur berapa gitu kan, sayang banget gitu kan. Jadi, nah tapi kembali lagi kita serahkan kepada masing-masing orang tua ya. Ya kita ngerti apapun itu, kita yang penting kita sharing, just sharing ya.
Jadi tadi kalau ada yang bilang 10 tahun kurang 5 bulan, apakah masih bisa? Selalu ada harapan ya. Saya mau nanya, kalau anak kita umur sudah 22 tahun, bagaimana masih harapan sembuh? Apakah jawabannya sama? Selalu ada harapan. Ya. Daripada kita nggak ngapa-ngapain ya, pasrah aja. Ya. Kenapa nggak dicoba? Ya. Karena saya yakin ya, sel itu kan selalu bisa, ya. Apalagi nanti dapat alpha meta kan, dia bisa regenerasi ya. Ya. Kalau contoh sederhana aja, kita banyak kasus-kasus berat lainnya ya, bukan anak ABK ya, tapi kasus-kasus berat lainnya, itu aja terbantu banget loh dengan terapi kita. Begitu loh, pemulihan selnya ya. Nah, kita juga logikanya kan sama ya, pemulihan sel tubuh kita ya. Nah, berarti ada harapan juga. Cuman mungkin gini, saran saya untuk siapa ini, Pak Firman ya, itu pada saat kasih minum alpha meta ya, untuk anak yang usia 22, itu jangan gini, coba 1 botol nih, lihat nggak ada perubahan ya sudah stop. Nangkep ya. Nah kalau udah usia 22 tuh nggak bisa bilang gitu. Jadi gini, istilahnya kalau bagi saya ya, karena pengalaman kita itu untuk usia 13 tahun, 15 tahun, atau 17 tahun, 20 tahun, tutup mata. Jadi kasih minum terus. Toh ini juga bukan obat, jadi nggak akan overdosis. Ini kan makanan sehat untuk anak kita. Betul nggak ya kan, seperti itu. Walaupun anak kita nggak autis pun ya kan, misalnya dia sakit apapun, kita pasti akan cari obatnya atau cari solusinya, betul nggak? Nah sama anak kita ini sekarang ini, kita perlu kasih solusi makanan sehat kan. Nah kasih makanan sehat konsisten aja. Tapi tutup mata dulu, jangan lihat gini, sebulan ini ada perubahan nggak ya, itu nggak bisa ngomong. Beda sama anak-anak yang usia 2 tahun. Kalau anak usia 2 tahun, usia 3 tahun ya kan, sometimes itu kebanyakan ya, normalinya kita ngalamin itu baru pakai ini 1 botol atau baru setengah botol aja, itu perubahan udah luar biasa, udah kelihatan banget lah ya. Ada yang langsung tenang, ada yang langsung bisa keluar 1 kata 2 kata ya kan, atau waktu dipanggil dia mulai bisa natap mata. Itu beda banget memang usia 2 tahun. Tapi usia 22 bukan berarti nggak ada perubahan, ada, tapi butuh waktu gitu loh. Jadi jangan langsung menyerah, karena pengalaman kita banyak orang tua itu nyerah banget, cepet banget, baru 1 botol belum ada perubahan langsung nyerah. Karena kami ngerti perasaan ini gitu loh, seperti itu. Semakin kita tunda, akhirnya nanti kita nyesel, setahun lagi baru mulai lagi, 2 tahun lagi, akhirnya justru juga tetap keluar uang, keluar biaya ya kan, banyak ganti-gantinya. Padahal yang paling penting konsisten aja, lakukan terus, percaya aja, lakukan terus gitu loh. Seperti saya kasih ilustrasi supaya teman-teman mudah mengerti ya. Ibarat ada rumah ya, tubuh kita ini adalah rumah gitu ya. Anak kita tubuhnya adalah rumah gitu ya. Rumah itu kan, kalau kita rumahnya atapnya itu bagus gitu ya, atapnya bagus, hujan nggak ada yang bocor, jadi bagus gitu rumahnya, kuat gitu ya. Tapi untuk anak ABK, rumahnya itu mulai ada bolong-bolongnya, atapnya bocor-bocor. Pak, ini contoh aja ya. Nah, semakin ditunda, bocornya itu tambah banyak. Karena kan bocor kalau dibiarin kan tambah lama, bocornya tambah banyak kan, betul nggak? Atap plafon kita, betul nggak? Nah, alpha meta itu ibaratnya tukang yang baikin rumahnya tadi, bocornya itu. Nah, udah umur sekian, bocornya kan udah banyak banget nih. Terus tukangnya baru dikasih 1 tukang masuk gitu ya, suruh benerin atapnya. Suruh benerin, sudah tukangnya capek 1, udah berhenti langsung tukangnya. Kira-kira bisa sembuh nggak atap bocornya itu semua? Nggak bisa. Justru kalau bisa dikasih tukang yang banyak, biar tukangnya tuh rame-rame ngerjain semua atap bocornya. Apalagi kalau dia pola makannya tidak sehat gitu ya, tukang 1 sambil baikin, tapi dikasih makanan yang tidak sehat. Atap bocor di sini baik, di sana bocornya tambah banyak lagi karena dikasih makanan yang tidak sehat. Contoh begitu. Ya, itu contoh ilustrasi, kena radiasi juga misalnya begitu. Jadi kita harus logikanya juga masuk akal ya. Ya kalau atap bocornya udah banyak gitu ya, tukangnya juga harus banyak dong. Nggak bisa kita minta 1 tukang atapnya udah sembuh semua. Contoh juga pasien kanker ya, kita saya suka kasih ilustrasi ini gitu. Pasien kanker yang udah berat gitu ya, atapnya udah bocor di mana-mana. Nggak bisa tukangnya 1 aja, tukangnya harus setiap 2 jam tuh tukang datang terus. Makanya kita bilang kalau kanker 2 jam sekali minum alpha meta, 2 jam sekali minum alpha meta, bahkan sekali minum 2 sendok kalau bisa. Supaya tukangnya banyak semua, masukin semua. Supaya baikin atapnya semua, berlomba dengan bocornya yang lain, supaya nggak bocor lagi, dia sambil perbaiki terus semua. Nah, mudah-mudahan ngerti, karena berlomba dengan waktu. Kalau ini pasien kanker itu ya, tukangnya sedikit, sambil ngebenerin, bocornya tambah banyak di mana-mana, merambat kankernya kemana-mana, akhirnya meninggal. Terus kadang-kadang bilang, loh sudah minum alpha meta kok tetap meninggal? Ya, kan kita juga harus pakai logika ya, kankernya udah parah banget, terus minum alpha metanya juga minim sekali, nggak bisa ya. Kita juga harus masuk akal juga ya teman-teman ya. Ini ada yang sharing ya kayaknya ya, anak saya 12 tahun dari Oktober sampai sekarang, berarti 11, 12, 1 3 bulan lah 3 bulan lah ya.
sudah memakai Alpha Meta sehari 3 sampai 4 kali Alpha Meta. Intinya sebulan sekitar 4 botol ya. Dan Vitomax tiap makan atau 3 kali sehari. Dan Alpha Spin pakai kalung Alpha Spin. Jadi Alpha Spinnya dikalungin begini ya. Dulu tiap hari ngamuk berat 4 kali. Jadi dulu setiap hari ngamuk berat 4 kali. Sekarang berkurang atau jarang ngamuk. Yang saya lakukan sampai sekarang ini sudah tepat atau belum? Sudah tepat Pak. Lanjutkan terus. Kalau ada dana, sekali lagi saran saya, kalau bisa ada kuantum Alpha Spin, Mbak. Kalau bisa sih. Ya. Kalau ada dana sih, tapi kembali ke Bapak, nggak apa-apa. Kira cuma kasih tahu. Kalau bisa kuantum itu powerful banget. Boleh nggak kita minta sharingnya Bu Marlia di sini? Saya sempat ada lihat Bu Marlia. Ya, monggo cerita sedikit boleh nggak Bu Marlia pengalaman? Boleh, Du. Terima kasih. Boleh ya, ibu-ibu yang punya anak ABK itu apa ya boleh bilang ujian buat kita ya Bu ya. Tapi jangan menyerah. Istilahnya semangat. Anak kita pasti pulih kok. Saya pengalaman sendiri ya Bu ya. Bapak Ibu di mana sebelumnya ya saya bukan 1 ya 2 anak ya. Jadi awal kita ini anaknya Bu Marlia ya, betul ya? Hasan sama Jaki ya. Ya. ini ada anaknya di sini tadi. Boleh kalau mau ngomong boleh. Hasan, Jaki. Hasan, ini coba sini. Ini anak saya dulu ya masih usia 4 tahun ya sudah mulai terapi ya. Ini 2, ini sudah SD kelas 6. Hasan sini nak. Ya, kelihatan. Ini Jaki, Hasan sebelah sana. Jadi pasti Bapak Ibu juga mencari solusi kalau kita punya anak ABK ya. Kalau di sekolah terapi, apa yang kita dikasih tahu pasti diet ya Bapak Ibu ya. Hindari makanan yang minuman yang instan. Akhirnya waktu itu sebagai orang tua yang mencari apapun demi anak ya Bapak Ibu ya. Kebetulan pertama dikenalkan Alpha Meta ini, dulu pun kita belum dikasih lihat Pak Hadi ya, hanya ngomong aja ya sekolah terapi itu ada makanan sel katanya. Jadi saya nggak tanpa pikir, oke, demi anak apapun kita coba. Bersyukur Bapak Ibu yang ada di sini sudah banyak sharing, penjelasan macam-macam sudah ada ya. Kami dulu hanya dikenalkan karena kita mau cari ya. Di sini Bapak Ibu sudah testimoninya udah banyak, jadi tinggal melakukan saja karena sudah ada bukti. Ya terbukti anak kami 2 ya. Kami sejak 2012 konsumsi Alpha Meta itu udah lama banget ya. 2012 sampai sekarang tetap dikonsumsi walaupun anak kami sudah pulih, tetap dikasih minum untuk sehat ke depannya ya Bapak Ibu ya. Termasuk Alpi ya kita pakai kuantum dan macam-macam ya. Jadi, boleh nggak tanya sedikit sama Hasan sama Jaki ya kan? Ini Jakinya ini sudah gede, ini Alpha Spin nggak pernah lepas ya Pak Hadi. oh ya. Sama Hasan juga. Semua kami di rumah pakai Bapak Ibu ya. Kami 6 orang semua pakai yang mini Alpha Spin. Kuantum di rumah tetap, air minum Alpha Spin tidak pernah lepas, dan center itu sudah ready juga setiap hari ya kita pakai seperti ini. Dan khusus untuk Alpha Spin, kalau saya sebagai yang sudah pengalaman ya sudah sejak dari 2014 untuk pemakaian Alpha Spin itu yang paling bagus ya pastinya kuantum ya, air Alpha Spin, dan ini asisten kita di dapur ya Bapak Ibu ya. Maksudnya yang dimasak, semua yang dicuci pasti lewatin Alpha Spin. Bu Marlia kan kalau bisa dibilang Hasan sama Jaki kan sekolahnya bagus sudah ya kan? Ya, sudah pulih boleh dibilang 90% ya. Sudah sekolah umum, bahkan Hasan ini sudah mulai menghafal di pondok pesantren ya. Anaknya sudah di pondok. Sudah normal. Zakinya ya sudah kenal kelas 6 SD. Berarti Hasan itu bisa ditinggal sendiri di pesantren sudah, betul nggak ya kan Bu Marlia? Ini udah nyuci sendiri, pinter banget. Karena di pondoknya ya memang nggak ada radiasi ya Pak Hadi ya, jadi kita titip aja Alpha Spin itu di gurunya 1. Karena di sana juga nggak ada wifi ya, hanya di tempat kantor aja. Kalau di ruangan tempat asramanya nggak ada, jadi alhamdulillah aman lah gitu. Oh gitu, oke. Luar biasa ya, thank you banget buat Bu Marlia ya kan? Bu Marlia ya. Karena kami kebetulan menyaksikan dari awal, kita ketemu, kenal pertama kali, dan sekarang kita happy banget sih melihat Bu Marlia dan Hasan Jaki ya. Sama tante. Halo tante. Halo ya.
Halo, enggak usah malu. Halo semuanya, halo tante. Malu biasa. Ya nggak apa-apa. Oke. Biasa kok anak-anak malu memang biasanya. Oke, makasih ya Bu Marlia sharingnya sekali lagi ya. Ya. Oke, thank you. Ini ada kesaksian bagus juga Bu Ya. Ratih ya. Baru mulai 2 botol, diimbangi terapi, dan dari awalnya 9 gejala ASD, sekarang tinggal 4 gejala saja. Semangat untuk semua ya, asal konsisten. Happy deh sama untuk Bu Rati ya. Semoga cepat semakin perkembangannya bagus lagi ya Bu Rati ya. Saya happy banget ya. Teruskan Bu Rati ya. Teruskan. Kalau bisa ada Alphaspin, saran saya lengkapi Alphaspin akan semakin maksimal lagi. Kemudian ada lagi yang sharing, anak saya umur 4 tahun, sangat aktif dan masih minum susu. Perkembangan fisik dan kemampuan bicaranya masih wajar. Tapi ketika saya coba anak saya tidak mau. Bagaimana caranya biar anak saya bisa mengkonsumsi alfa meta? Sangat aktif dan masih minum susu, tapi bicaranya normal aja. Nah, bagaimana cara untuk bisa minum alfa metanya nih? Oke, jadi kalau pengalaman kami ya, karena kan kami yang juga ngalamin juga ada beberapa juga di sini yang juga ada yang ngalamin ya, dan kita cobain beberapa itu berhasil. Yang gagal tuh contoh satu, waktu kami pertama langsung paksa minum, ya kan? Pokoknya paksa itu langsung anak itu trauma, dia ingat banget kita ngomong alfa meta, udah tahu dia langsung, walaupun belum bisa ngomong loh, itu langsung nolak duluan, nangis nolak. Jadi kita tahu oh berarti anak ini trauma ya kan? Nah waktu itu ya simpel kami belajar lah ya psikolog anak juga gimana sih caranya supaya anak ini mau ya kan. Nah termasuk juga cara kurangin susu, tadi udah dikasih tau Pak Hardi, setiap kali kita kasih minum itu kurangin susunya, misalnya takarannya setengah sendok kah, 1/4 dulu, siangnya minum susu lagi kan, nah minum susu lagi kurangin lagi setengah sendok, lama-lama kan jadi sekali kita minum susu jadinya encer banget kan, lama-lama jadi 1 sendok, lama-lama jadi hambar seperti itu. Jadi supaya anak itu, karena gini susu termasuk juga punya gula yang cukup tinggi seperti itu ya kan, jadi mereka terbiasa minum susu akhirnya nggak mau makan yang lain, agak pilih-pilih jadinya seperti itu karena terbiasa suka yang manis. Nah jadi sampai nanti hambar. Nah cara minumin alfa meta kalau misalnya anak udah terlanjur nggak mau trauma, inget ya kasih nama yang lain. Contoh kayak kami lakukan ke anak kami itu, kami bilang ini susu baru, kita bikin sesuatu yang berbeda. Nah terus pada saat kasih ke anak jangan pas rame-rame banyak orang ya kan terus kita marah-marah, jangan, dengan kasih sayang bikin anget-anget. Jadi mungkin pas anaknya bikin pada saat masa-masa dia haus, pada saat masa percobaan ya, bikin pas anaknya lagi haus, misalnya abis lari-lari nih kan haus nih, nah kita tahu dia haus nih, nah mulai cepet bikin agak anget, itu langsung diaduk aja ya kan, dosa langsung kental dulu, encer dulu, coba dulu 1/4 atau setengah sendok dulu alfa metanya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Nah habis itu kasih di dia dengan kasih sayang, nah panggil namanya siapa misalnya ya kan gitu loh, nah ini loh enak minum ini susu baru atau apa, pakai kata-kata yang lain boleh, jadi kayak diubah polanya seperti itu gitu loh. Nah biasanya dia pasti gini, kalau sesuatu yang baru biasa anak pengen nyoba, terus pada saat dia nyoba biasanya gini, ih gak enak nih, biasanya ada yang kayak gitu kan gitu loh. Nah kalau dia misalnya nyoba dia bilang dia rasanya nggak mau, nolak nih, jangan langsung berkecil hati Bapak Ibu ya kan, tetap dengan kasih sayang aja, kasih lagi terus dengan kasih sayang, dielus ya kan dengan lembut ya kan, jangan banyak orang, berdua aja mungkin seperti itu, jadi dia lebih tenang ya kan. Nah kalau misalnya dia nggak habis nih dalam waktu 1 jam, Bapak Ibu aja yang minum, karena itu juga sehat kok, juga bukan obat, nanggap ya, makanan juga sehat, menyehatkan Bapak Ibu juga, seperti itu. Nah, habis itu coba lagi, siangnya, sorenya, cobain terus selama 1-2 minggu dengan kasih sayang, itu satu. Kedua, nanti setiap malam, Bapak Ibu pada saat anak mau tidur, sudah mulai ngantuk, Bapak Ibu bisikin di telinganya anak gitu loh. Misalnya namanya siapa? Misalnya Adi ya kan, Adi nanti pintar minum susu baru loh, seperti itu. Adi pintar ngomong loh, Adi nanti bisa fokus, Adi pintar banyak teman, Adi bisa bermain dengan teman. Jadi perkatakan apa yang kita mau, karena perkataan itu doa ya, dan itu anak dengar kok, jangan khawatir, anak itu dengar, walaupun dia nggak bisa ngomong, walaupun dia waktu dia pas lagi bangun hiperaktif parah, tapi pada saat mau tidur itu penting banget Bapak Ibu bisa bisikin seperti itu, panggil namanya, ngomongin apa yang Bapak Ibu mau. Adi bisa makan nasi loh, Adi bisa makan buah atau apa, boleh seperti itu gitu. Jangan nyerah, tapi kalaupun betul-betul nggak bisa banget, boleh juga dicampur. Ada teman kita juga kayak kemarin Ibu Inka bilang itu pakai garam boleh. Yang penting jangan pakai gula seperti itu. Pakai garam masih oke. Sedikit seperti itu. Garam sedikit. Selama susunya tidak bisa lepas ya, itu akan pingpong terus. Iya. Orang tuanya nggak pernah tega untuk ngelepasin susunya, Ya. jadi nggak percaya sama kita. Ya. Minum alfa meta, tapi pingpong, perkembangannya itu maju mundur. Ya.
Kemarin saya baru telepon lagi, lepasin susunya, saya bilang. Dia mindsetnya keliru terus. Dia merasa kalau nggak minum susu itu anaknya bakal kekurangan vitamin terus. Padahal anaknya udah umur 5 tahun, 6 tahun. Saya bilang, anak udah 5 tahun, 6 tahun udah makan normal, nggak apa-apa, vitaminnya udah cukup kok. Yang penting masuk Alpha Meta, Vitomax nanti kan. Nah ini ada sharing lagi ya. Ini Bu Rati tadi lanjut, tapi anakku belum lancar bicara. Nggak apa-apa Bu, memang butuh proses ya, baru 2 botol. Sabar ya, tapi bisa kok nanti. Masih semangat, hilangkan 4 gejala ASD. Semoga bisa, amin. Ada sharing juga ya, anak ABK tetangga rumah saya, anaknya mengalami pemulihan dari ABK. Minum susu berhenti total dan konsumsi Alpha Meta sebagai pengganti susu, bahkan kulit kuku jarinya yang dulu hitam sekarang jauh lebih sehat. Tubuhnya sehat dan berisi. Tidak pucat seperti di awal. Minum Alpha Meta sehari 5 kali. Menggunakan Alpha Spin Center, kemudian minum air di dalam jarnya, medan kuantum di kamar. Jauh lebih cepat pemulihan sampai saat ini. Wow, terapinya maksimal banget saya lihat ini, bagus banget. Ya, jadi kulit kukunya yang hitam artinya kan mungkin banyak toksiknya ini ya. Banyak toksiknya sekarang sudah bersih ya artinya ya. Ya, sudah bersih ya. Artinya detoksifikasinya jalan sebenarnya. Amin ya, cepat semakin pulih ya. Bagus, teruskan ya Mbak ya. Ini Ibu Erna, keponakan saya 13 tahun. Nah ini 13 tahun baru kenal kan, berarti bisa nih. Kita lihat ya perkembangannya. Baru mengenal Alpha Meta dan Alpha Spin, terbantu yang tadinya mesti minum obat penenang setiap hari, karena mungkin tantumnya tinggi ya. Dan sekarang sudah total tidak konsumsi obat. Wow. Dulunya sering sakit batuk pilek dan selalu bermasalah dengan pencernaan. Puji Tuhan imunnya lebih kuat dan hampir tidak pernah sakit. Keponakan saya juga pakai kuantum. Ya. Jadi obat penenangnya di stop, bukan stop sembarangan ya. Pasti sesuai kontrol dokter ya. Pada saat dokternya ngelihat anaknya jauh lebih tenang sudah, tanpa perlu obat penenang kan sudah tenang, ya udah dikurangi dan di stop ya. Bahkan sudah tidak sakit lagi ya. Bagus, teruskan terus ya. Ya boleh sharing kalau gitu, Cerna, monggo ya. Kemudian kita juga tahu kasusnya. Tantrumnya seperti apa waktu itu sampai harus pakai minum obat penenang? Oke, selamat malam semuanya. Awalnya keponakan saya itu suka tantrum ya. Nah, jadi kalau ngamuk itu ambil stick drum dipukul ke kepala kita sekuatnya yang ada di sekitarnya dia. Jadi satu rumah itu kalau dia mulai tantrum sudah pakai helm, sedia helm ini ya. Nah, jadi semenjak dia mengenal ini, itu tantrumnya kurang. Jadi berpikirnya gini, Bu Mary. Bayangkan ini kita orang tua ya, pulang kerja ngelihat anak tantrum terus ngamuk, kan udah capek kerja, ngelihat lagi di rumah kayak gitu, perasaan kayak gimana ya, kayak nggak ada harapan, kayak hancur gitu, kayak gitu ya. Terus kayak gitu jadi emosi bawaannya kan, bukan jadi ini lagi gitu loh. Jadi kayak kita kan namanya anak autis itu kan sensitif ya. Jadi sedikit-sedikit kalau kita marah dia tahu. Nah, jadi kalau kita marah sedikit dia cepat langsung dia yang tantrum duluan gitu loh kan. Karena dia sensitif, dan keponakan saya ini juga nggak bisa lihat HP kayak gitu, nggak bisa sama sekali. Jadi dia langsung connect. Sebenarnya dia cerdas, cuman kayaknya nggak nyambung aja gitu loh. Jadi kalau lihat HP misalnya gini ya, kode, kita pakai kode ini buka, dia cuma lewat sepintas, dia tahu loh kode itu kode apa. Nanti dia pinjam HP, dia bisa buka, dan dia bisa nyimpan file di laptop tanpa sepengetahuan bapaknya. Dia cari setengah mati, papanya cari nggak bisa ketemu. Hanya orang yang ngerti IT yang bisa buka. Sebenarnya dia pintar, cuman nggak bisa connect. Jadi dia nggak bisa berteman, nggak bisa menyampaikan apa yang dia mau. Jadi kadang-kadang dia bawaannya itu cuma mau marah karena orang nggak ngerti gitu. Nah, jadi semenjak mengenal ini dia medan kuantum memang kebetulan pas papanya langsung pergi ke seminar di Surabaya itu kan, langsung pas ada seminar kebetulan Alpha Meta itu. Nah, jadi langsung memutuskan, sebelumnya memang udah pernah coba produk-produk lain, udah sampai malas, dan waktu saya kenalkan ini juga dia udah hampir malas, udah pernah banyak ini tapi nggak ada perubahan gitu loh. Tapi dengan ini dia memakai ini benar-benar anaknya terbantu, terutama dari imun tubuh ya. Dia ini anaknya sering pilek, batuk, radang, terutama pencernaan. Tapi semenjak dia pakai media ini rutin ya, dari tahun kemarin udah setahun lebih ya, itu hampir nggak pernah ke dokter dan hampir nggak pernah sakit. Jadi emang perlu proses sih, karena anak ini juga udah umur 13 tahun, masa pubernya, namanya juga anak cowok kan masa puber.
Jadi ada emosi lah ya, jadi perlu memang penanganan yang ini sih dari orang tua gitu loh. Tapi puji Tuhan benar-benar terbantu banget ya dari dia ini gitu loh. Ini ya, orang tuanya udah nggak terlalu stres kayak dulu ya. Kalau dulu kan nggak pakai helm itu kan ya. Ya, sekarang nggak pernah pakai helm. Jadi kalau dulu kalau tantrum dia pakai stick pukulin kepalanya. Pukul kepala kita itu sekuat tenaganya. Kan badannya tinggi kan, sekitar 170-an. Bayangin itu mukul di kepala kita sekuat tenaga, kalau nggak pakai helm pasti benjol kan kepala. Iya, makanya dikasih obat penenang terus ya, supaya tapi jadi setelah minum Alfameta rutin pakai Alfaspin, sekarang nggak pernah ngamuk begitu, jadi orang rumah sudah nggak pakai helm semua ya? nggak pakai helm. Ya walaupun ada tantrum, tapi ya biasa sesuatu yang dia nggak bisa menyampaikan atau sesuatu yang mau diturutin. Karena anak autis kan perlu disiplin memang. Nah, kadang-kadang dia dari logat kita aja dia tahu, karena sebenarnya mereka pintar sih, cuman nggak connect aja. Betul. Thank you ya. Nah, Oke, thank you. Ya. Sebenarnya juga untuk para orang tua ya, jangan istilahnya gini loh, terdoktrin dengan kata-kata autis. Jadi merasa anak kita itu nggak sempurna, ya kan? Anak kita itu punya penyakit tertentu. Sebenarnya gini, nggak ada anak yang sempurna ya. Even maksudnya anak yang umumnya pun, tetap mereka juga nggak sempurna. Tetap ada autis-autisnya juga ada loh. Jangan salah ya kan gitu loh ya kan. Dengan banyak pegang handphone dan jadi autis juga ya kan gitu loh. Seperti itu, punya dunia sendiri ya kan, seperti itu gitu loh. Jadi nggak usah pusing. Yang paling penting tuh sebenarnya kalau bagi kami itu bukan sebutannya. Yang penting ini, apa yang perlu kita lakukan untuk proses perkembangannya jauh lebih baik. Dia lebih mandiri. Mungkin apa yang dia sebelumnya nggak mampu jadinya jauh lebih mampu ya kan, seperti itu. Jadi banyak orang tua juga gini, kepengennya anak itu normalnya itu seperti normal banget dalam waktu cepat banget, butuh biasanya waktu. Kadang orang tua membanding-bandingkan, itu yang nggak bagus energinya. Nggak usah, jadi pengalaman kita nggak usah banding-bandingkan dengan tetangganya, anaknya kok pinternya ngomongnya kayak gini, nggak usah. Kalau saya malah gini, menurut saya ya, anak spesial ini itu adalah titipan Tuhan yang paling berharga, dan anak spesial itu sebenarnya sangat jenius banget, itu menurut saya sih, sangat jenius banget, dan bahkan kalau dibimbing oleh orang tuanya dengan baik dan benar ya, anak ini akan jadi anak yang super jenius di dunia ini gitu loh, menurut saya. Banyak loh anak-anak spesial tuh jadi orang hebat loh. Banyak ada yang jadi putri model ya kan, putri multinasional di luar negeri itu ada gitu. Salah satu teman kita di Surabaya ya, itu sekarang anaknya jadi putri multinasional mewakili Indonesia loh di ajang internasional. Jadi ketua OSIS ya kan, waktu itu sempat mencanangkan jadi ketua OSIS, minimal udah berani loh. Anak normal nggak semua berani, betul nggak ya kan? Bahkan jadi Ning Jawa Timur, juara 1 loh Ning Jawa Timur. Itu bayangan itu termasuk yang waktu itu autisnya cukup lumayan ya waktu itu, dan dia juga tahu Alfaspin Alfameta di usia 13 tahunan ke atas. Jadi selalu ada harapan ya. Yang penting kita semangat, energi positif ya. Pertanyaan terakhir nih kayaknya Pak Ardi. Bagaimana anak saya tidak mau karena Alfameta tawar? Apa boleh kasih penyedap rasa pakai madu, bolehkah? Kalau madunya madu yang murni asli menurut saya boleh ya. Tapi jangan berlebihan banget juga ya, secukupnya aja ya. Sebenarnya juga boleh dicampur di nasi, di jus. Yang penting nggak bercampur dengan gula-gula, misalnya gula pasir seperti itu ya kan. Nah, sebenarnya boleh dicampur di jus pun sebenarnya boleh. Cuman memang sih paling bagus adalah murni tawar. Paling bagus. Dan Bapak siapa tadi, Pak Firman ya, yang penting gini, bapaknya yang percaya dulu, nanti bisa kok sebenarnya. Biasanya seminggu 2 minggu aja. Kalau dia sudah pernah sekali aja bisa minum murni ya, selanjutnya gampang sudah. Dia sekali aja kok ngalahin traumanya dia itu aja. Sekali aja dia bisa minum murni, bahkan 1 sendok airnya udah masuk, dia bisa telan, dia mau kok bisa loh. Pelan-pelan, tenang aja, sabar. Tapi dengan kasih sayang aja yang penting kasih sayang aja, terus bikin agak anget aja gitu aja udah oke kok sebenarnya. Langsung aduk, anget-anget langsung kasih coba minum. Ya, rahasianya adalah sadis ya, sabar dan disiplin. Untuk orang tuanya harus percaya banget, orang tua yang paling penting percaya gitu loh. Jadi sabar, orang tuanya sabar, jangan baru bikin 5 kali nggak mau minum, susah sudah nggak bisa, jangan. Sadis, sabar dan disiplin. Kita udah ngetes banyak anak yang dulu nyium aja dia udah tahu tuh Alfameta loh, nyium aja udah tahu Alfameta nggak mau minum ya kan. Dikasih 1 titik ditaruh di susu aja kadang ada yang tahu loh, itu jenius kan anak-anak tertentu. Itu sekarang minum tawar aja bisa kok. Gitu loh. Ini ada pengalaman Ibu Rati ya, bagus nih. Kalau anak saya makan Alfameta buat sarapan pagi pas perut kosong, 3 sendok takar, kasih garam dikit, kadang pakai madu dikit, kadang tawar ya.
awal-awal begitu caranya ibu-ibu, jadi anaknya tidak trauma, dia happy makan. Jadi kayak bubur gitu ya, bikin bubur gitu ya. Ya. Oh ya, kalau misalnya ada waktu kita ada dokter Dwi ya, dokter anak juga ya kan, beliau juga banyak boleh menangani berbagi anak-anak. sedikit Pak Dokter kalau tidak maksudnya tidak sibuk ya. Ya, kebetulan juga dokter Dwi juga mengkonsumsi Alfameta, Alfaspin, Vitomax ya untuk satu keluarga. Ya, wah ini saya ditodong Pak Sugeng. Jadi memang betul ya. Jadi untuk autisme itu kan suatu kelainan yang adanya kerusakan di otak ya, yang menyebabkan gangguan perilaku dan sebagainya. Dan itu sebetulnya terjadi pada masa-masa ini awal kehidupannya, jadi dari 6 bulan baru ketahuan. Untuk itu memang penanganannya itu perlu pendekatan yang multidisiplin. Artinya tuh di sini tidak hanya masalah, tapi peranan orang tua juga penting ya. Di samping tadi misalnya kita harus mengenai seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi, misalnya untuk diet itu juga ada terapi diet tadi ya, karena di sini adalah tadi dikatakan adanya leakage syndrome ya, jadi kebocoran sehingga molekul-molekul itu bisa masuk yang menyebabkan gangguan ya. Kemudian juga jangan lupa terapi perilaku juga mungkin kadang-kadang harus disertakan. Ya. Kalau dari penyembuhan sel amaliah itu memang betul-betul sangat menolong ya, seperti Alfameta itu ternyata bisa membantu terutama di dalam hal ini mengganti sel-sel yang rusak ya. Dan itu termasuk otaknya juga terganggu ya. Itu ternyata mengalami perbaikan. Kemudian untuk gangguan yang pencernaan itu bisa diganti dengan Vitomax ya, itu bagus untuk pemulihan, karena terus terang aja dihindari ya makanan yang mengandung gula ya, susu kasein dan sebagainya itu dihindari kalau bisa. Kemudian juga karena mungkin ada tadi saya dikatakan pengaruh radiasi, memang betul memakai Alfaspin, syukur kalau ada kuantum ya. Itu ternyata kan kita ketahui anak-anak autis itu kadang-kadang tantrumnya itu yang nggak kuatin ya, suka marah sendiri dan sebagainya. Ya ternyata dengan ini soalnya pengalaman juga, saya punya cucu itu juga gitu. Punya cucu ada spektrum ASD, autism development dulu. Ya dia ada ADHD, tapi sebetulnya ada autisme sedikit, dia suka marah-marah, suka teriak-teriak, hiperaktif dan sebagainya. Dan ternyata memang ini dengan kuantum ya, kuantum kemudian pemakaian Alfameta yang teratur. Ya memang waktu itu Vitomax belum ya. Hanya dengan 2 itu alhamdulillah membaik ya. Jadi anaknya pintar tuh sekarang. Artinya bisa sekolah di biasa, dia prestasinya bagus, nilainya bagus, pintar piano, pintar dia kan sering mengikuti sekolah itu diikutkan lomba ya, lomba pidato bahasa Inggris ya. Tampil dia sering dapat piala, jadi rasa percaya diri sudah ada. Samping itu saat ini dia kemana-mana bawa itu Alfaspin untuk sekolahan dia, betul juga tenang. Jadi tadinya sering marah-marah dan sebagainya, sekarang alhamdulillah sudah membaik. Dan jadi saya kira ini banyak pengalaman ya. Jadi pemakaian Alfameta dibantu dengan Alfaspin dan Vitomax bisa membantu penyembuhan anak berkebutuhan khusus ya, terutama autis ya. Di samping itu juga seperti CP itu juga ada perbaikan tuh, ada anaknya sejawat tuh, dia CP yang tadinya nggak bisa melangkah dan sebagainya, sekarang setiap hari sama fisioterapinya digosok-gosok itu ternyata bisa napak, bisa mulai belajar jalan dan sebagainya, sudah mulai lemes ya itu ya. Kemudian juga tadi gangguan bicara dan sebagainya. Jadi mungkin bagus jadi pemakai Alfameta, Alfaspin dan Vitomax untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi itu dulu ya Pak Hadi. Terima kasih. Wow, thank you ya Dokter Dwi. Bersyukur kita hari ini dapat kesaksian tambahan dari Dokter Dwi ya sebagai penutupnya ya kan. Semoga bermanfaat buat orang tua ya. Saya yakin semua sharingnya dari teman-teman semua di sini dan dari Dokter Dwi juga bisa memberkati para orang tua lainnya ya. Kita happy banget nanti, saya yakin ya berapa bulan ke depan, tahun depan dan sebagainya, anak Bapak Ibu akan mengalami perkembangan yang sangat bagus sekali, dan kita happy melihat nanti di masa depan akan semakin baik ya. Dan bisa bermanfaat juga nanti dari kesaksian-kesaksiannya Bapak Ibu, orang tua juga menjadi satu ibaratnya satu berkah buat banyak orang juga ya nanti ya. Betul sekali. Oke, karena waktu ya, sebenarnya kita senang sekali berbagi, cuman karena waktu kita harus akhiri acara hari ini ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat semua teman-teman yang hadir sebagai peserta maupun yang berbagi juga, yang sharing.
pada Ibu Maria juga ya, Pak Dokter Dwi juga. Di sini juga ada teman-teman lainnya, Bu Pak Rati, Pak Pak Rudi, Firman yang semua nanya Ya. aja juga termasuk ya Bu kan. Fitriani dan sebagainya ya. Semua terima kasih banget ya. Semoga bisa bermanfaat malam ini, bisa memberkati buat anak-anak spesial di luar sana ya. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan lagi atau pengen tahu tentang paketnya dan sebagainya, bisa tanya ke pengundang Anda langsung setelah acara ini selesai ya. Anda bisa telepon atau WA. Ya. Itu aja ya, Ya. Bu Mary ya. Terima kasih semua sekali lagi. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.